Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahi Yang berhormat Bapak Umar Gani MSW selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis dan para teman-teman presentator pada kesempatan kali ini, khususnya para mahasiswa. Sebelumnya kami dari kelompok 3 ya, dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami yang mengenai patuhnya terhadap pemimpin. Namun sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Rabu Zuki dengan NIM 1521131. Saya Satria Abdurrahman dengan NIM 1521174. Ya, terima kasih. Baik ya. Langsung saja masuk pada materi, yaitu patuh terhadap pemimpin. Patuh terhadap pemimpin itu merupakan salah satu hal yang sangat krusial dalam menjaga kestabilan dan keutuhan suatu negara ataupun suatu kewilayahan dan kekuasaan. Karena patuh terhadap pemimpin itu merupakan implementasi dari kemakmuran dan kemajuan untuk mencapai sebuah keadilan. Kita tetap tunduk kepada sebuah pemimpin, namun pemimpin juga harus melihat bagaimana ataupun apa yang harus dipahami oleh kebutuhan masyarakat itu sendiri untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran bagi sebuah negara. Ketaatan ini ataupun kepatuhan ini juga ada batasannya. Tidak semua ketaatan itu harus ditaati dan tidak semua kepatuhan itu harus dipatuhi. Artinya ada batas yang harus kita pahami untuk sebuah ketaatan kepada seorang pemimpin. Sebuah riwayat yang diceritakan oleh Ibnu Al-Hambal, ada suatu kaul atau suatu perkataan yang sangat masyhur, yaitu ketika dia ditawari, ketika ada doa yang pasti diijabah oleh Allah, maka Ibnu Hambal mengatakan bahwa hanya satu doa yang akan saya ucapkan, yaitu jadikanlah seorang pemimpinku seorang pemimpin yang ada itu untuk kepentingan umat ataupun bukan kepentingan pribadi, untuk kemajuan. Jadi beliau ingin, dalam kaulnya beliau ingin berdoa agar semua pemimpin itu pemimpin yang memperhatikan, pemimpin yang melihat kebutuhan masyarakat untuk mencapai sebuah keadilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Arif. Silakan. Baik, selanjutnya itu ada hadis tentang taat kepada pemimpin, baik dalam hal yang disukai ataupun tidak disukai, dan tidak ada kewajiban kalau misalnya kita mau taat, tidak ada kewajiban untuk taat kepada pemimpin kalau misalnya pemimpin itu mengajarkan untuk maksiatan dalam kemaksiatan. An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mar'i muslimi sam'u wa ta'atu bima ahabba wa kariha illa ayyu'mara bima'siyatin fa in umira bima'siyatin fala sam'a wa la ta'ata. Muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu bersabda, orang muslim wajib mendengar dan taat kepada pemimpin atau penguasa dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai ataupun hal yang dibenci, kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Apabila diperintahkan dalam hal maksiat, maka tidak wajib mendengar dan taat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwasanya Nabi itu mengajarkan kita itu taat kepada pemimpin dalam hal baik yang kita sukai ataupun tidak, selagi tidak berarah kepada kemaksiatan.
itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya batasan ketaatan. Rasulullah SAW bersabda bahwa taat kepada Nabi merupakan taat kepada Allah, dan taat kepada pemimpin yang sah termasuk bagian dari ketaatan kepada Nabi. Dan sebaliknya, durhaka kepada pemimpin berarti durhaka kepada Nabi. Namun ketaatan kepada pemimpin tidak bersifat mutlak, hanya berlaku selama perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mungkin sekian, selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya yaitu konsep ketaatan dalam konstitusi Indonesia. Ketaatan terhadap konstitusi adalah dasar legitimasi dan pengendalian kekuasaan negara. Undang-Undang 1945 menjadi pedoman tertinggi yang menjamin hak warga dan membatasi kekuasaan melalui kesadaran, pemahaman, dan loyalitas konstitusional. Tercipta kepastian hukum dan demokrasi yang kuat. Tantangannya adalah rendahnya kesadaran hukum dan penambahan keputusan konstitusi, sehingga perlu pendidikan dan penegakan hukum agar ketaatan menjadi budaya bersama. Kesimpulannya itu mengenai bahwa kepatuhan terhadap pemimpin itu tidak bersifat mutlak, artinya ada batas-batas. Ketika pemimpin itu hanya melakukan untuk kepentingan pribadi, maka kita tidak harus untuk mengikutinya, untuk patuh terhadap seorang pemimpin. Tapi ketika itu untuk kemaslahatan dan kemajuan sebuah negara, maka kita harus untuk mengikuti. Jadi ada batas-batas untuk memahami apa itu arti kepatuhan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.